Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya ingin membahas sebuah isu yang sangat relevan dan mendesak, yaitu tentang kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi sendiri adalah ketidakseimbangan distribusi, kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi dalam masyarakat. Isu ini bukan hanya tantangan di Indonesia, tetapi juga berbagai tantangan di negara. Namun, mengapa ini menjadi penting? Karena kesenjangan ekonomi berdampak besar pada stabilitas sosial, politik, dan ekonomi kita. Mari kita telah lebih dalam termasuk jenis-jenis kesenjangan, penyebabnya, dan solusi yang dapat kita lakukan. Kesenjangan ekonomi seringkali terlihat dalam perbedaan mencolok antara si kaya dan si miskin. Contoh nyatanya di Indonesia, hanya 1% populasi menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. Sementara itu, jutaan orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, berdasarkan data, Indonesia menduduki posisi ke-6 negara termiskin pada tahun 2023 dengan total persentase 9,5%. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperparah siklus kemiskinan. Dan bahkan bisa menghambat pembangunan berkelanjutan. Dalam ilmu sosial, kesenjangan ekonomi dapat dianalisis melalui berbagai bidang, dari konsep dan teori seperti teori dependensi dan juga stratifikasi sosial. Teori yang pertama adalah stratifikasi sosial. Menurut konsep ini, masyarakat dibagi menjadi kelas-kelas sosial berdasarkan perbedaan ekonomi, status, dan kekuasaan. Menurut dari jurnal Weber tahun 1947, kesenjangan pendapatan mencerminkan hierarki di mana kelompok atas memiliki akses lebih besar kepada sumber daya. Yang kedua adalah teori ketergantungan atau yang bisa disebut juga dengan dependensi teori. Dikembangkan oleh Gunther Frank, teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan dalam akses disebabkan oleh struktur ekonomi global yang lebih menguntungkan untuk negara-negara pusat atau core, dan juga meminggirkan negara-negara pinggiran atau yang disebut juga dengan periferi. Ketimpangan ini juga berlaku dalam konteks lokal di mana daerah maju lebih dimanfaatkan daerah terpencil sebagai sumber daya alamnya. Dan juga hal ini tidak memberi manfaat yang setara terhadap pihak yang diambil. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenisnya. Ada beberapa jenis-jenis kesenjangan ekonomi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan terjadi ketika terdapat perbedaan besar dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Penyebabnya ada berbagai macam, seperti sistem kerja yang tidak adil. Misalnya saja, pekerja dengan tugas berat tetapi mendapat upah lebih rendah dibandingkan manajer. Selain itu, ada juga kekurangan akses pendidikan dan pelatihan kerja terhadap individu-individu tertentu sehingga individu tersebut sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Selain itu, kebijakan ekonomi seperti upah minimum yang rendah atau lemahnya perlindungan tenaga kerja juga menjadi salah satu penyebabnya. Sebagai contoh nyatanya, di Indonesia, pendapatan buruh rata-rata jauh di bawah pendapatan eksekutif. Upah minimum yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara, seorang eksekutif dapat menerima ratusan kali lipat lebih banyak dalam bentuk gaji. Yang kedua adalah kesenjangan kekayaan. Kesenjangan kekayaan lebih fokus pada kepemilikan aset. Contohnya seperti tanah properti, saham, atau investasi lainnya, yang sangat timpang antara kelompok kaya dengan juga kelompok miskin. Penyebabnya ada berbagai macam, seperti contohnya adanya warisan, yaitu kekayaan yang seringkali diwariskan dalam keluarga kaya, membuat generasi mereka jauh terus lebih unggul dibanding dengan kelompok bawah. Selanjutnya, adanya akses ke investasi. Kelompok kaya memiliki akses lebih besar dan lebih berkemungkinan untuk berpeluang investasi yang menguntungkan, seperti saham atau properti. Kebijakan yang menguntungkan pemilik modal
seperti pajak rendah dan juga perusahaan besar. Sebagai contoh nyatanya, di Indonesia, data Oxfam menunjukkan bahwa 4 orang terkaya menguasai kekayaan yang setara dengan total kekayaan 100 juta orang miskin di dunia. Yang ketiga adalah kesenjangan akses. Kesenjangan akses adalah ketidakseimbangan dalam mendapatkan layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Penyebabnya, yang pertama adalah karena lokasi geografis warga di daerah terpencil seringkali sulit mengakses sekolah, rumah sakit, atau jalanan yang layak. Yang kedua adalah ketimpangan biaya, yaitu pendidikan atau layanan kesehatan berkualitas seringkali membutuhkan biaya yang sangat mahal yang tidak bisa dijangkau oleh kelompok miskin. Lalu selanjutnya, ada juga diskriminasi. Beberapa kelompok masyarakat mengalami diskriminasi sehingga sangat sekali sulit mendapatkan layanan dasar. Contoh nyatanya di Indonesia, anak-anak di daerah terpencil seperti Papua sering harus berjalan jauh ke sekolah, sementara anak-anak di kota besar memiliki akses yang sangat banyak dan juga difasilitasi untuk sekedar datang ke sekolah. Dan juga banyak sekali desa Indonesia yang tidak memiliki pusat kesehatan yang memadai, sehingga sangat sulit sekali warga untuk menempuh perjalanan jauh hanya untuk sekedar berobat. Yang keempat adalah kesenjangan wilayah. Kesenjangan wilayah merupakan ketimpangan antara daerah perkotaan yang sangat maju dengan daerah pedesaan yang seringkali jauh tertinggal dalam infrastruktur. Penyebabnya yang pertama adalah karena konsentrasi pembangunan hanya berfokus pada kota-kota besar. Kurangnya juga investasi di infrastruktur pedesaan seperti jalanan, jembatan, dan juga pasar. Selain itu, migrasi penduduk juga menjadi salah satu tantangannya, yaitu banyak orang dari pedesaan pindah ke kota mencari pekerjaan sehingga pedesaan semakin tertinggal. Sebagai contoh nyatanya saja, di Jawa, khususnya Jakarta, infrastruktur seperti jalan tol, jaringan listrik, dan internet jauh lebih maju dibandingkan daerah terpencil seperti di NTT, Maluku, atau Papua. Hal ini membuat ekonomi daerah terpencil sulit sekali untuk berkembang dan kesenjangan terus terjadi. Lalu dari ini semua, apa penyebab utama dari kesenjangan? Yang pertama, kurangnya akses terhadap pendidikan dan juga pelatihan. Pendidikan yang berkualitas seringkali condong untuk lebih mahal dan hanya terjangkau untuk para golongan tertentu. Yang kedua, kebijakan ekonomi yang tidak inklusif, yaitu sistem pajak yang tidak progresif, membuat atau memperparah adanya ketimpangan. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi yang tidak merata. Teknologi digital yang mendukung ekonomi lebih banyak diakses oleh kelompok-kelompok atas atau kelompok kota yang sudah memiliki sumber daya. Yang keempat, karena adanya urbanisasi. Urbanisasi yang cepat menciptakan kesenjangan antara daerah perkotaan yang lebih maju dan pedesaan yang semakin mundur. Sebagai contoh nyatanya, seorang pelajar dari pedesaan mungkin harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan pendidikan dasar. Sementara di kota besar, teknologi canggih selalu mempermudah akses belajar, seperti contohnya saat COVID-19, yaitu dengan jarak online. Sekarang kita akan membahas beberapa dampak yang sangat signifikan. Yang pertama, ketidakpuasan sosial. Ketimpangan seperti ini dapat memicu protes yang besar dan juga menjadi konflik sosial. Yang kedua, menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika daya beli masyarakat rendah, konsumsi juga semakin menurun, dan ekonomi secara keseluruhan bakal terhambat. Yang ketiga, peningkatan polarisasi sosial. Ketimpangan menciptakan jurang besar antara kelompok masyarakat, yang dimana ini bisa memperburuk polarisasi politik dan juga sosial. Sebagai contoh nyatanya, kita dapat langsung melihat dampaknya. Misalnya, dalam berbagai protes global terkait ketimpangan upah dan juga layanan kesehatan yang tidak merata. Solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial tentunya ada beberapa macam. Seperti
Yang pertama adalah reformasi pajak yang adil. Pajak progresif yang lebih besar bagi kelompok kaya untuk mendanai layanan publik. Yang kedua, investasi infrastruktur di daerah tertinggal. Pemerintah dapat membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit di daerah terpencil untuk mempercepat pemerataan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan kerja yang relevan untuk membantu masyarakat miskin masuk kepada pasar kerja. Yang keempat, pemanfaatan media sosial dan teknologi. Platform seperti Instagram, bahkan YouTube, telah membantu banyak komunitas lokal untuk memasarkan produk mereka. Sebagai contohnya, website kitabisa.com telah menjadi platform crowdfunding yang mendukung banyak usaha kecil dari komunitas rentan. Dengan ini, masyarakat terus dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi kesenjangan di tingkat lokal. Sebagai penutup, kesenjangan ekonomi adalah tantangan global yang membutuhkan solusi lokal dan juga kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, dan juga pihak masyarakat. Media sosial dan teknologi digital adalah alat penting yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pemerataan. Namun, solusi sistematik seperti reformasi kebijakan publik tetap menjadi kunci yang utama. Dengan kesadaran dan aksi kolektif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Marilah kita bersama-sama berkontribusi, baik melalui langkah kecil seperti mendukung produk lokal, maupun dengan mendorong kebijakan yang lebih progresif. Karena hanya dengan berkolaborasi, kesenjangan ini bisa diatasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.